Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Siap. Sehat, Waalaikumsalam Cikgu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Jadi sehat, Cikgu. Jadi gini, Cikgu. Ini obrolan santai aja, Cikgu ya. Ya. Jadi Kita kan nggak pernah serius-serius ngomong. Iya. Kita ngomong santai-santai, Santai. santuy-santuy. Nah, saya ketika ngopi nih, Cikgu, ngopi sambil merokok kan. Terus saya berandai-andai membayangkan lah gitu kan, dalam imajinasi saya. Jadi kalau seandainya orang yang berseragam yang memakai silet tarala ini, terus silat tradisi ini dia pakai Silaturahmi. iya silet tarala, dia pakai dengan keadaan dia berseragam ya, contohnya polisi atau tentara gitu. Saya dalam imajinasi saya nih ya, kok rasanya lucu gitu menurut saya, Cikgu ya. Lucu menurut saya gitu. Gimana menurut Cikgu tuh? Oke. Jadi kebetulan aku pernah baca sebuah artikel dari salah satu praktisi KAI S5, Bung Tony Okon namanya, dia membahas tentang genetik. Nah, genetik bela diri. Jadi dia menganalogikan pada semut pada saat itu, bahwa sebenarnya dalam semut itu sendiri bisa dibedakan. Tuh, ada semut pekerja, ada semut militer, ada semut yang ratunya. Nah, jadi masing-masing mengerjakan itu sesuai porsinya gitu. Nah, dalam semut semut ini sendiri bisa kita lihat dari bentuk badan. Jadi kalau badannya besar-besar itu rata-rata itu panglima-panglimanya itu. Itu tentara-tentaranya lah istilahnya dalam koloni semut itu, gitu kan? Nah, ternyata itu terjadi juga pada manusia. Nah, manusia itu sendiri sebenarnya tidak lepas dari pengaruh genetika. Warrior itu terbentuk dari genetika, nggak bisa dipungkiri. Jadi itu bisa kita lihat dari kesenangan mereka nih. Kalau ada orang yang suka ngoleksi pisau misalnya, atau senang latihan bela diri, senang berkelahi misalnya kan. Nah, itu secara tidak langsung ternyata gen warrior itu ada di diri mereka nih. Tapi kan nggak jarang juga, mungkin aku punya teman-teman, saya juga punya teman-teman yang laki-laki, mereka nggak tertarik. Kita liatin pisau, ngeri, lihat darah nggak kuat, ya kan, bahkan ada pingsan kalau nggak darah. Nah, ini bukan kesalahan siapa-siapa, karena manusia kan, Tuhan kan sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Iya, betul. Nah, jadi ternyata kalau itu terjadi, kalau semut bisa dilihat dari bentuk badannya, tapi di manusia nggak bisa. Manusia itu hanya bisa dilihat dari keseharian dan kebiasaan-kebiasaannya tuh. Nah, itu dia. Jadi kemudian aku menerjemahkan tulisan Bung itu, yang menulis itu, aku menerjemahkannya lebih kepada ada dua hal nih. Jadi warrior itu ada dua klasifikasi tuh. Yang satu versi tertib, yang satu versi liar. Nah, ini dia. Artinya bukan yang tertib ini nggak liar. Nah, ada orang yang memang karena kesenangannya di dunia itu, akhirnya dia masuk ke militer. Orang militer itu pasti warrior. Kenapa? Faktor genetik. Mereka senang berperang, mereka senang bertempur, ya kan? Patriotismenya tinggi, disiplin, terikat pada ikatan dinas, senang yang seperti itu. Dan itu no problem. Itu bagian dari warrior. Bela diri itu sendiri sebenarnya bisa dipakai dengan baju-baju seragam pun bisa. Bisa mereka adopsi. Buktinya begini. Setelah ada pistol, setelah ada meriam, bahkan sudah ada bom. Kenapa sih tentara masih tetap belajar bela diri? Coba. Makanya aneh aja ketika ada orang yang komen, itu siletnya bisa dipakai buat ngelak pistol nggak gitu. Saya mau tanya balik, emang dia punya pistol? Tentara saja belajar bela diri. Ya kan, walaupun sebagian ada yang mengambil bela diri yang orientasinya bertarung diri, banyak kok tentara yang tidak mengambil profesi bertarung diri, ya kan? Memang murni sebagai tentara sejati, berperang, ya kan? Ikut berperang. Artinya ada suatu saat yang mengharuskan kita tidak memakai senjata kan gitu. Itu dia. Artinya pembekalan itu dari mulai bagaimana menggunakan senjata dan bagaimana melatih skill pribadi untuk membela diri itu penting bagi mereka, dan itu juga benar. Tentara atau polisi sendiri atau aparat perangkat negara, ya jiwa warrior itu udah ada di mereka. Tapi ada lagi
yang mereka juga punya jiwa warrior, tapi mereka nggak suka dengan ikatan itu. Tidak suka terikat, mereka ingin bebas. Tapi mereka senang senjata, mereka senang bela diri, bahkan melatihnya tanpa bosan-bosan berpuluh-puluh tahun gitu kan. Iya betul. Jiwa warrior itu ada di mereka. Jadi karena tidak bisa dideteksi melalui bentuk badan, nah kita hanya bisa melihatnya dari bentuk kesehariannya. Dari kesehariannya. Ya begitulah warrior itu, ya kan? Nah, jadi balik ke pertanyaan Abdul tadi, sebenarnya itu ya mungkin Abdul belum bisa menyaksikannya karena di konteks Abdul melihat asli pengalaman Abdul sendiri itu kan bahwa sepertinya dengan berseragam keluasan gerakan internasional itu terbatas. Karena nggak begitu. Pertama bisa dipelajari siapa saja, cuma mungkin orang-orang yang berkarakter biarlah mungkin yang lebih cocok mempelajarinya atau lebih pas menggunakannya gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya klan warrior itu pasti mencintai bela diri. Contoh kita bisa lihat lah, dulu waktu menerima siswa banyak-banyak yang bergabung ada 50 orang, 2 bulan kemudian menjadi 20 orang, sampai akhirnya tinggal 3 dan 2 orang itu. Jadi makanya kenapa dari pengalaman itu aku mengambil sebuah strategi sendiri untuk mengembangkan si Lek Tarala ini dulu dengan cara aku menyeleksinya di awal. Jadi nggak perlu mereka capek-capek latihan 2 bulan 3 bulan, ternyata memang jiwanya nggak di sini. Iya kan? Nah, aku mau seleksinya di awal. Kau mungkin merasakan kan? Iya. Baru-baru belajar langsung diserang pakai pisau, baru-baru belajar udah main gulat, ya kan? Baru-baru belajar udah main hantam-hantaman, kan terasa tuh. Karena aku mau seleksinya di awal. Karena aku berharap dengan setelah aku seleksi di awal tersisa sekitar 5 atau 6 orang saja itu udah cukup banyak. Berarti disitulah cikgu mencobanya betul-betul nggak ada jiwa warrior di dalam dia. Itu dia. Makanya kelas di Jakarta pelatihnya cuma 5 orang. Ya kan di Padang klan per klannya ada 5, klan di bawahnya ada 6 orang, nggak banyak gitu. Karena aku nggak mau kerja 2 kali dulu. Kerja 2 kali itu artinya ketika aku membina orang sekali 50 orang, ternyata ini didominasi sama mereka yang belajarnya memang sekedar ingin tahu aja. Memang sekedar pengen tahu aja, bukan bagian dari jiwa mereka. Ya kan, kemudian mereka keluar dan masalahnya ketika mereka keluar, mereka mendemoralisasi kawan-kawan yang lain. Nah, dia merusak kawan-kawan yang lain nih. Kawan-kawan lain yang pengen betul-betul latihan. Nah, akhirnya tersisalah sedikit. Nah, itulah dia yang masuk karakter warrior. Karena aku melakukan uji coba, aku melakukan tes. Contohnya di klan kita, siapa sih yang punya senjata? Kerambit, kepala, semua punya sepasang. Itu. Jadi ya, karena aku mempercayai faktor genetik tadi itu ya, berarti yang sudah dia masih bertahan ya udah, itu dia yang akan kita teruskan, yang akan terus kita buat, kita bina terus. Dan luar biasanya lagi pengalaman aku yang terbaru di Dumai ini, mengajar security ke 34 orang ini. Nah, bisa lihat sendiri kan sering ngawanin ngelatih kan. Coba lihat jam datang mereka tertib. Kadang aku ngajarnya nggak pakai marah-marah. Kita belum sampai orang itu udah ngumpul duluan. Nah ini. Kenapa? Karena sebenarnya jiwa warrior itu ada di mereka dong. Ada di mereka. Jadi kan karena mereka bekerjanya juga punya tanggung jawab yang besar untuk mengamankan aset. Kan asetnya nggak aset sembarangan. Negara kan. Itu. Makanya akhirnya di pertemuan bulan keempat aku sudah main senjata tajam dengan mereka. Security sudah merasakan permainan senjata tajam, kecuali yang baru masuk kemarin sekitar 2 orang. Itu nanti akan ketemu sendiri tesnya. Yang lainnya udah tes semua dengan pisau tajam. Semua udah tes. Bukan benar atau tidaknya gerakan mereka mengantisipasi senjata itu, bukan itu dulu. Beraninya dulu. Menyala-nyala mata semangatnya melihat bilah itu loh. Itu udah ciri, salah satu bentuk dan ciri karakter daripada warrior itu sendiri ya. Gitu. Jadi ya bebas, semua bisa mempelajari sebenarnya. Tapi memang kebetulan ya kita memang di klan kita sendiri kan kita nggak ngajar militer, kita ngajar ke security dan alhamdulillah security yang kita ajar sekarang sudah mengenal kerambit dan tidak menutup kemungkinan suatu saat kita juga bakalan masuk ke militer kan gitu. Artinya kan kau tahu sendiri, aku mengembangkan ini kan konsep itu hanya sekedar di awal aja. Setelahnya kan aku membiarkan bagaimana Tuhan atau semesta ini mengatur kemana perjalanan kaki ini langkah untuk menyiarkan cerita Tarala. Udah amanah dia, ini amanah.
Iya. Karena aku bukan orang yang multitasking, orang yang bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Akhirnya aku fokus di bidang yang aku suka aja. Iya. Walaupun banyak nih, kopi, bercerita di gunung, buat video, ngajar silat, kan memang hal-hal yang aku cintai, Iya. memang hal-hal yang aku sukai, dan aku nggak pernah jemu melakukan ini gitu. Itulah kenapa. Istiqomah. Nah ya, istiqomah lah bahasanya. Dan sebenarnya ketika aku mengajar silat, sebenarnya aku bukan lagi mengajar, aku lagi belajar. Aku lagi belajar banyak hal dari banyak orang, dari karakter. Ya kan? Karena kalau bicara keajaiban, silat sudah berkali-kali memberikan aku keajaiban gitu. Iya. Sedang ngajar silat, kemudian aku tiba-tiba dapat rezeki bisa umroh. Iya. Ya kan, dengan buat keterbatasan duit. Kemudian dari ngajar silat, tiba-tiba aku bisa dipanggil tiba-tiba ke Malaysia, bisa Iya, dipanggil iya. keluar untuk memperkenalkan siar Kalah. Dan ini luar biasa, termasuk perjalanan aku ke Dumai pun ini memang perjalanan takdir. Iya. Padahal ini tradisi kan gitu Jago. Nah itu. Bahkan ada orang Minang yang belajar silat ini malah di Dumai kan, salah satu anggota Iya, kita betul. di Dumai gitu. Dia asalnya dari sana, dari asal silat ini bersumber juga, tapi dia belajarnya di luar daerah dia. Jadi ya sebenarnya betul kalau apa pernah bilang, Iya. silat Tarala ini ibarat Mbak Samo, Mbak Kato, Ranji cari mencari. Jadi kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seranji dengan kita, yang seranji dengan silat kita, dan itu terbukti deh. Aku ketemu sama orang terlak dari Kedah Malaysia, aku ketemu saudara-saudara Tarala dari Kelantan, Iya. aku ketemu saudara-saudara Tarala dari Selangor. Iya. Luar biasa. Artinya Memang kan- aku dipertemukan sama orang-orang yang punya satu style yang sama gitu kan. Walaupun beda langkah, Iya, iya, beda betul. guru. Punya perjalanan itu perjalanan takdir sebenarnya. Iya. Nah, kau sendiri ngapain tiba-tiba sampai di rumah? Iya. Oh, dia sendiri ngapain tiba-tiba sampai di rumah? Iya. Karena kalian kan dari Padang kan? Iya, iya. Ya, itu dia perjalanan takdir. Nggak ada skill Artinya Tarala itu udah ada di badan kawan masing-masing, udah ada di badan kalian semua. Ini perjalanan yang kalian lakukan tidak akan bisa kalian lepas dari yang ini. Kenapa? Itu udah bagian dari diri kalian sebenarnya. Bukan kalian yang mau, Iya, iya. tapi kehendak dan doa-doa leluhur kita tadi yang menginginkan keturunannya ada yang bisa mempelajari atau mewarisi keilmuan ini bro. Gitu sebenarnya Pak Bro. Jadi ya istiqomah aja, tetap latihan, tetap mengajar, tetap melakukan hal-hal yang kita sukai, dan untung-untung bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Iya. Ya kan? Insya Allah. Iya. Misi kita kan begitu kan? Iya, Misi iya. kita begitu. Misi apa sendiri pun begitu. Berdakwah melalui silat.